dicampur paracetamol. Multifungsinya dan kegunaannya itu buat ketahanan tubuh, apalagi sekarang musim penghujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kang Sigit di channelnya Jumbo Sobang Official. Sebelumnya Kang Sigit memperkenalkan diri, banyak yang belum kenal dan belum tahu lokasinya. Nama saya Kang Sigit, biasa dipanggil sehari-hari Sigit, dan tempat tinggal di Kampung Pancur Kulon, RT 09 RW 04, Kecamatan Legon Kulon, Kabupaten Subang. Iya, bagi penonton baru, itu alamat Kang Sigit. Kali ini Kang Sigit ada kegiatan ngasih pakan entok dengan pur ataupun pakai pur dan dikasih campuran dengan paracetamol. Iya, dengan cek selengkapnya di channel Jumbo Subang Official. Iya teman, nih Kang Sigit sudah menyediakan pakan Hiprofit ya untuk ukuran yang sudah memasuki usia 3 minggu ataupun 1 bulan. Nah, di sini Kang Sigit kasih makan entok yang usia 3 minggu sampai 1 bulan menggunakan pakan Hiprofit ataupun bisa dibilang 512 ya, yang butirannya agak besar. Jadi untuk kasih makan dosis ukuran entok seperti itu nggak usah terlalu kenyang ataupun banyak-banyak, karena ditakutkan kalau kekenyangan itu cek orang Sunda cenah kelamakaren atau nakumaha eta teh. Pokoknya mah ulah kenyang-kenyang teuing, jangan terlalu kenyang ya temen ya. Jadi lebih baik kurang. Fungsinya bagus dan seratnya pun ada. Setiap butiran itu mengandung jagung dan bagus untuk ketahanan tubuh. Dan perlu teman ketahui, nah untuk air minum Kang Sigit selalu mencampurkan paracetamol untuk usia yang 3 minggu 1 bulan ataupun usia minti yang baru menetas. Nah, obat paracetamol ini yang biasa untuk dikonsumsi buat manusia, Kang Sigit sengaja mengaplikasikannya buat entok. Nah, di sini dengan dosis 1 tabung 1 liter Kang Sigit dikasih 1 kapsul, jadi jangan berlebihan ya. Multifungsi obat paracetamol ini bagus untuk ketahanan tubuh ataupun menguatkan fisik. Bahkan entok yang baru menetas pun sudah bisa dikasih obat dengan paracetamol di campuran air minumnya. Jadi buat teman-teman wajib mencoba ya, jangan nggak dicoba. Alhamdulillah cuaca saat ini sangat adem karena mendung temannya. Nah ini yang tadi Kang Sigit bilang tuh, usia yang baru 3 hari ataupun 4 hari sudah Kang Sigit kasih paracetamol. Ini usianya baru 3 hari maju 4 hari ya, tapi gerakan dalam jarak jalan, dia cara makan udah kayak layaknya entok yang usia 10 hari. Nah, pasti banyak teman-teman yang pada bingung, kok bisa entok baru kecil sudah dikasih paracetamol ataupun usia segitu sudah bisa makan. Karena ya tadi Kang Sigit mengasihkan obat paracetamol di dalam air minumnya. Dan Kang Sigit pun sering kasih pur untuk indukan ataupun untuk babon. Kang Sigit dikasih kadang mainnya pur karena Kang Sigit mah jarang ngasih hanyiran. Nah, apa itu hanyiran? Ya kayaknya kurang bau amis-amis kayak gitu. Jadi Kang Sigit kadang-kadang ngasih 1 minggu 1 kali ataupun 1 minggu 2 kali. Nah, buat temen-temen pasti tanda tanya, itu dikasih pur apa nanti takutnya nggak majir atau gimana, nanti nggak bertelur. Nah, di sini Kang Sigit akan menjawab, tidak akan ada yang majir, tidak akan ada yang tidak ngendog, semuanya ngendog. Nah, ini di sini kita lihat telurnya pun besar-besar dan istilahnya hampir rata. 95% telur hampir besar-besar dan bagus-bagus telurnya. Nah, jadi buat teman-teman jangan takut tidak nelor, jangan takut tidak bertelur ya kan. Nah, pasti bertelur kalau kita mengasihkannya sesuai dengan dosis. Jangan terlalu berseringan. Karena apa? Yang ditakutkan ya tadi, kalau keseringan itu majir.
Nah, kalau kitanya ngasihnya yang sesuai dosis 1 minggu 1 kali atau 1 minggu 2 kali itu sangat bagus teman ya. Nah, di sini bisa lihat teman-teman hampir semua petarangan tempat kendognya cek orang Sunda mah. Nah, terisi oleh telur-telur yang baru menelur gitu teman ya. Jadi buat teman-teman jangan takut sisa dicoba atau mau mencobanya khususnya bagi pemula teman ya. Nah, di sini pun bisa teman-teman lihat, ini sudah di Kang Sigit contohkan. Pakai mengandalkan pur 512 dengan dosis ya tadi 1 minggu 1 kali ataupun 1 minggu 2 kali. Karena kalau keseringan ya insya Allah kantong kita akan jebol. Ya, kurang lebih seperti itu teman ya. Jadi bukan untuk minti yang usia 1 bulan ataupun usia 3 minggu saja. Kang Sigit pun ya tadi yang sudah katakan sering ataupun suka dikasih pur untuk indukan ataupun babon. Ini ada yang bertanya juga tentang mintian yang baru menetas, itu bagusnya ditaruh di mana? Nanti Kang Sigit pun akan jawab dan diperjelaskan. Iya. Sekarang Kang Sigit jawab ya untuk pertanyaan kemarin yang di komentar. Nah, mungkin bisa disimak di video ini. Entok yang baru menetas bagusnya itu disimpan di kandang listrik ataupun kandang baterai. Kalau punya disimpannya di kandang soliter. Mungkin ini bisa kita lihat. Ini sangat aman dan kalau malam pun bisa dimasukkan ya. Kalau bisa tanpa listrik. Kalau bisa tanpa listrik. Karena apa? Memang banyak yang bilang dikasih listrik biar cepat ini dan sebagainya. Tapi kalau Kang Sigit menggunakannya manual. Malam kita masukkan dan pagi kita jemur. Nah, sambil dibersihkan ataupun sambil dimandikan gitu teman ya. Jadi kalau masih kecil sudah sudah ditaruh di kandang yang pakai bambu itu kan itu kotorannya kan nggak ke bawah. Itu akan dihirup lagi. Jadi tidak bagus untuk kesehatannya. Jadi perlu ketahui kalau bisa bikin kandang listrik ataupun kandang baterai yang dibuat dari ram kawat gitu. Untuk pertanyaan yang ada di komentar telah saya jawab ya teman ya. Iya, sembari Kang Sigit menjelaskan semua pertanyaan teman-teman, Kang Sigit pun sambil ngopi biar nggak panik teman ya. Nah, kali ini Kang Sigit akan menjawab ada pertanyaan lagi dari teman-teman kita di kolom komentar. Kang Sepil katanya bedanya entok jumbo dengan entok lokal. Aduh, maaf, bukannya kita nggak mau nyepil ya, karena Kang Sigit pun nggak punya entok lokal. Adanya pun Rambon dan jumbo. Seperti yang Kang Sigit pernah bilang di video sebelumnya. Kang Sigit mendatangkan materi baru, yaitu jenisnya, apa itu namanya tuh? Jali dengan bondol kaji. Jadi Kang Sigit tidak bisa sepil ya, tidak bisa sepil entok lokalan dengan lokalan dengan jumbo betul. Ini yang posisi kandang di depan teman ya. Ini yang sempat Kang Sigit bilang ini adalah entok superan. Nah, ini kandang koloni Kang Sigit yang di depan. Ini kandang kedua. Jadi kalau kandang utama itu ada di belakang gitu ya teman ya. Nah, Kang Sigit pun ada nih entok yang lagi perapihan bulu. Makanya tidak banyak aktivitaskan. Karena dengan kandang pun kandang pas-pasan dengan badannya. Kurang lebih seperti itu teman ya. Kemarin pun di komentar ada yang bertanya, aman nggak Kang kalau dicampur dengan daun mengkudu ataupun pace? Iya, ini daun pace teman ya. Ini daun mengkudu. Nah, di sini Kang Sigit akan bahas tentang daun mengkudu ataupun pace. Daun pace itu sangat bagus teman ya, sangat bagus, tidak bahaya, tidak ada efek samping. Justru malah sebaliknya, jika sering dikonsumsi daun mengkudu ataupun pace, maka apa ya? Stabilitas ketahanan tubuh itu sangat kuat, jauh dari penyakit dan perlu teman-teman ketahui gitu teman ya. Dan kemarin pun ada yang berkomentar, Bang, ketinggian masalah pakainya. Nah, ini nih pertanyaan yang sangat Sigit suka nih. Entok jumbo itu identik dengan leher panjang ataupun tegak. Nah, di sini Kang Sigit akan bahas.
entok jumbo, entok sekelas jumbo, kalau dari dalam segi perawatan tidak ada kelebihan, tidak ada spesialnya, itu bukan apa ya, bukan entok jumbo. Nah, justru yang dibilang entok jumbo itu dari segi pakan, segi minum, sudah posisi digantung dari sejak kecil, jadi sudah dilatih. Nah, justru Kang Sigit pun punya kira-kira ya teman ya, entok yang baru usia minti saja sudah digantung, sudah di posisinya di atas, tidak di bawah. Jadi buat teman-teman harus paham yang dibilang entok jumbo itu harus seperti apa. Bukan putih dibilangnya jumbo, asal putih dibilangnya jumbo. Nah, jumbo itu punya ciri khas tersendiri teman ya. Jadi buat teman-teman tuh jangan salah paham tentang entok jumbo. Entok jumbo tuh punya ciri tersendiri. Berkali-kali Kang Sigit posting, berkali-kali Kang Sigit upload video tentang ciri-ciri entok jumbo. Ini bukan masalah ketinggian pakannya, karena memang jumbo ini identiknya seperti ini. Layaknya kita punya ayam Bangkok. Nah, misalkan kita ayam Bangkok bagus-bagus, tapi kalau di sekitarnya perawatannya kurang bagus, ya walaupun dari sananya bagus, kalau perlakuan kita jelek, ya pasti kalah mainnya. Nah, di sini bisa teman lihat, dari kecilnya saja pakan sudah digantung, minum sudah digantung, posisi di atas kepala dia. Memang sulit, tapi ya harus seperti ini caranya. Asal pun jangan berlebihan, ada jaraknya, ada aturannya. Kalau kita berlebihan gimana mau makan, gimana mau minum, ya kan? Nah, jadi kesimpulannya seperti itu. Entok jumbo itu identiknya leher panjang, trap tegak. Jadi kalau ngasih makannya di bawah, kalau ngasih minumnya di bawah, gimana punya trap tegak, gimana punya leher panjang. Sedangkan caranya saja tidak dilatih. Nah, buat para pemula yang mau belajar ternak, boleh mencoba ternak. Ternak boleh apa aja entoknya, mau entok lokal, mau entok jumbo, mau entok rambon, apapun itu, yang penting kita beternak. Jadi sebelum kita ternak itu kita pelajari dulu entoknya, edukasinya seperti apa, kebersihannya seperti apa, cara rawatnya seperti apa. Nah, barulah kita beternak sembari belajar. Jadi jangan kita asal beternak, asal punya entok. Kalau kitanya nggak dirawat, kalau kitanya nggak diurus, gimana akan ada penghasilan, gimana akan ada dapat cuan gitu kan. Jadi kalau dari kecil kita rawat, kita urus, alhasil semuanya itu hasil tidak akan membohongi kerja keras kita. Jadi buat teman-teman untuk pemula, khususnya yang masih belajar, kalau mau belanja entok jumbo itu hati-hati, bukan asal putih dibilangnya jumbo, bukan yang bilang jumbo itu putih, bukan seperti itu konsepnya teman ya. Entok jumbo itu punya ciri khas tersendiri. Jadi buat teman-teman itu harus hati-hati dan pintar-pintar memilih entok jumbo. Banyak, bukan satu orang dua orang yang ngadu ataupun yang menginformasikan kepada Kang Sigit, tapi Kang Sigit ya tidak respon, karena hak mereka mau jujur mau enggak itu hak mereka. Kalau Kang Sigit ya pribadinya kalau jual entok jumbo ya jumbo, kalau untuk superan ya superan, tidak dicampur paurkan dengan entok yang lain. Jumbo ya jumbo, lokalan ya lokalan, superannya tetap sama entok superan, tidak mengasih namakan entok jumbo gitu teman ya. Untuk yang sudah menonton dan menyimak video Kang Sigit, untuk yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.